Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada pagi hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema besar kita tentang manajemen akal dan kolbu, ya. Jadi akal dan kolbu. Nah, jadi untuk kali ini tentang kolbu ini ada kita kaitkan sedikit dengan momentum ibadah yang akan kita hadapin beberapa waktu ke depan. Ya, seperti biasa saya informasikan bahwa saya punya majelis studi dakwah Terapan Center di YouTube sementara, ya, mudah-mudahan nanti bisa ada wujudnya, mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Jadi majelis terapan dia tentang wawasan keislaman, konsultasi waris, tentang zakat mal, tentang manasik umroh dan haji, juga bagaimana menjadi muslim yang kafah. Kemudian pesantren virtual Pondok Salat ngajinya setiap malam Ahad nanti malam jam 20 sampai 21.30. Informasinya bisa dilihat di Ustadz Arifin Purba Official atau nanti di status saya akan sampaikan linknya. Baik. Hidup itu adalah pilihan. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Kira-kira Bapak Ibu mau ke surga apa neraka ya? Surga ya. Nah, ada tips yang dikasih Nabi. Nih, jalan pintas. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Ingat, ini hadiah, nggak boleh jadi niat. Niatnya mencari ilmu itu mencari ridho Allah. Ini hadiahnya salah satu. Banyak lagi hadiah yang Allah janjikan bagi orang yang mau dan rajin menuntut ilmu. Nah, jadi majelis taklim atau majelis ilmu itu majelis yang dibacakan padanya Quran, hadis, penjelasan para alim ulama. Itu majelis ilmu. Karena banyak majelis namanya majelis gibah, majelis ngerumpi. Nah, itu nggak dapat. Nah, ya, jadi majelis ilmu itu ya ada Qur'annya ini, hadisnya ini, penjelasan ulama ini, nah, itu majelis ilmu. Ya. Oke, baik. Nah, jadi saya katakan tadi ini momentum, ya. Kurban membaguskan jiwa satu keluarga. Nah, ini jiwa ini ada di kolbu. Kita ngaji jiwa dulu malam hari ini. Kalau tentang kurban udah tamat. Tapi kaitan dengan jiwa jarang disampaikan. Kurban itu bisa membaguskan jiwa, tapi satu keluarga, bukan pribadi-pribadi. Tuh. Bagaimana rupanya jiwa manusia, Ustaz? Ada jiwa yang gak bagus, ada jiwa yang bagus. Kalau jiwanya bagus, matinya husnul khotimah. Kalau jiwa nggak bagus, matinya su'ul khotimah. Nggak percaya mereka, tunggu tanggal mainnya. Itu aja. Sekali lagi ya, jadi tema besar kita manajemen akal dan kolbu. Nah, tapi kalau ada momentum, kita kaitkan dia. Fleksibel aja. Tapi yang jelas arahnya ke kolbu. Tentang jiwa. Asik ini kalau nanti udah kena nanti. Kalau ibarat ada mata air, udah kena tuknya itu, keluar terus dia. Ini masalahnya belum kena aja. Tapi harus sabar. Harus sabar.
Banyak orang ngaji kolbu ya. Kok aku nggak masuk Ustadz ya? Nggak kebuka. Nanti sabar, ada saatnya Allah buka. Begitu. Oke, yang penting kita ada kemauan. Baik. Semua amal ibadah ditujukan kepada jiwa kita. Semua ibadah. Satu, agar jiwa kita tenang, apa kira-kira ibadahnya? Nah, itu dia. Yaitu agar jiwa kita bersih dari kotoran, apa ibadahnya? Agar jiwa kita suci dari najis-najis batin. Ini kotoran sama najis batin di jiwa itu beda. Kalau kotoran itu kelihatan dia. Seperti marah-marah, ngambek. Apa itu ngambek? Ngambek ya, ngambek. Itu kelihatan, itu namanya kotoran. Tapi kalau najis batin itu nggak kelihatan dia. Sini. Kan ada ceritanya itu, ulama bajunya putih bersih, jubah. Ya, keluar rumah ketemu sama anjing kurap. Begitu ketemu, Pak, dia angkat bajunya begini. Takut kesentuh sama anjing kurap, bisa-bisa menjadi kena najis. Tiba-tiba anjing itu ngomong, baju aja putih, ngakunya ulama besar, tapi batinnya kotor. Kau nyentuh aku, kata si anjing ini bisa ngomong, terkejut ini ulama. Kau nyentuh aku, kalau aku kering, engkau kering, emangnya najis. Kau kan tahu itu ilmunya. Andai kata salah satu kita basah, tersentuh, kan bisa disama. Kau tahu ilmunya. Tapi batinmu kotor. Menganggap engkau paling suci. Aku ini najis. Tak mau aku berjalan berdua sama kau. Begitu kata si anjing ini. Tersungkur nih ulama. Nangis jadi-jadinya. Masih kotor. Makanya kalau ketemu anjing biasa aja. Ya kalau perlu kesentuh bisa disama. Karena kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi di muka bumi, yang di langit akan sayang sama kamu. Makanya itu ada doanya, doa sim salabim. Apa itu? Gak bisa saya ntar kapan-kapan itu. Itu singkatan itu sim salabim itu. Mantap dia, sim salabim. Sim salabim. Itu batinnya udah tajam. Nah, itu sedikit aja ya, clue aja itu, nggak apa-apa lah, udah biar penasaran. Agar jiwa teguh, apa ibadahnya? Agar jiwa tajam, agar jiwa cerah, agar jiwa bagus, tidak seperti hewan. Nah, ini dia. Dan lain-lain. Yuk kita lihat coba satu-satu ya. Yang pertama, agar jiwa kita tenang, ibadahnya adalah ibadah sholat. Dirikanlah sholat untuk ingat aku. Ingatlah, sesungguhnya siapa yang ingat aku dengan cara sholat, maka jiwanya akan tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tapi Ustaz, aku udah sholat. Lama kali aku sholat, tapi gak tenang-tenang sholatku. Gak tenang-tenang jiwaku, batinku. Tandanya sholatnya belum benar. Secara ilmu syariat, secara ilmu thariqah Nabi maksudnya, secara ilmu hakikat. Nah, nanti ma'rifat itu hadiah. Bukan dipelajari, itu hadiah. Nah, itu jangan sholat. Kemudian agar jiwa bersih dari kotoran itu dengan ibadah puasa. Makanya as-saumu nisfus sabri, puasa itu setengah kesabaran. Kok terus-terusan puasa Ramadan nggak sabar-sabar, berarti kotor jiwanya.
Jadi puasanya dia belum sampai dia puasa yang hakikat itu apa. Nah, kemudian agar jiwa suci dari najis batin, ibadahnya adalah infak, zakat, sedekah. Jadi infak dulu, baru zakat, baru sedekah. Itu mensucikan batin kita dari najis-najis batin, kotoran-kotoran batin. Oke. Agar jiwa teguh, ibadahnya baca Al-Quran dan tanamkan akidah, iman, tauhid. Maka jiwanya akan istiqomah, teguh. Kemudian agar jiwa tajam, yaitu ibadahnya zikir, salawat, dan doa. Zikir, salawat, dan doa. Tapi cara mengamalkannya dijiwai. Kemudian agar jiwa cerah, ibadahnya adalah mengikuti kajian Islam yang fokus. Bukan ceramah ketawa-ketawa, bukan. Fokus kajian seperti ini. Ngajinya fokus. Maka jiwanya cerah. Agar jiwa bagus, tidak seperti hewan, ibadahnya adalah ibadah kurban, akikah, dam. Nah, ini akan kita kaji. Karena banyak jiwa itu jiwa seperti hewan. Casingnya manusia, tapi jiwanya binatang. Mati, suul khotimah. Nggak ada hewan. Hewan itu sebuah hewan paling makan apa lah ya? Makan anaknya mungkin ada lah. Ada hewan bukan dimakan ya, dibunuh anaknya. Misalnya singa ini, raja singa, dia berantem menang jadi raja baru, ada anak dari raja sebelumnya itu dibunuh sama dia bunuh keturunan yang lain, dia akan buat keturunan dia sendiri. Nah, makannya seperti itu yang sesuai dengan makanannya. Tapi kalau manusia sudah kena jiwanya jiwa binatang, ya yang dimakan apa itu? Aspal, pasir, air laut ditenggak, minyak dioplos dimakan, nah gitu. Itu udah jiwa binatang lah. Luar biasa. Di sana itu bukan di sini, di sana di negeri antah berantah lah. Iya. Nah, jadi itu ya. Nah, makanya jiwa kita itu harus kita baguskan. Maksudnya jiwa yang terbebas dari sifat kebinatangan. Oke, apa dalilnya Ustadz? Ini dalilnya. Ini hadisnya, ini redaksinya, terjemahannya. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya sebagai pahala. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Fatibu biha nafsan. Perbagus jiwa kalian. Makanya kan ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga, bukan diri kalian, jaga jiwa kalian dan jiwa keluarga kalian dari azab api neraka. Tuh, jadi kurban ini membaguskan jiwa. Kita lihat faedah hadisnya. 1. Kurban merupakan amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha. Nanti kan ada puasa Arafah, itu masih lebih utama menyembelih kurban. Ada takbiran dan yang lainnya, salat Id. Ya, itu kalah ibadah kurban yang lebih utama. Makanya sangat rugilah orang yang mengaku umat Rasulullah SAW tapi nggak pernah kurban seumur hidupnya. Rugi. Rugi sekali tuh. Ustadz, saya nggak mampu. Bohong. Nanti kita hitung coba. Nanti kita hitung betul-betul mampu nggak dia.
Yang kedua, semua dari hewan kurban yang kita kurbankan itu bernilai pahala. Artinya tidak ada yang gratisan. Tanduknya jadi pahala, kukunya jadi pahala, bulunya jadi pahala. Bahkan apabila di bulu itu ada kutunya jadi pahala. Di kulit kambing itu banyak dakinya, ya kan kata orang bau lo kayak kambing gak pernah mandi kan begitu. Jadi pahala. Rugi kalau nggak pernah berkurban. Makanya kan ada hadis, ya. Apabila masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10, maka janganlah dia memotong rambutnya, kukunya. Pernah dengar ya? Pertanyaannya, yang jangan dipotong itu rambut siapa? Apakah rambut orang yang pengorban atau rambut hewannya? Nah, itu. Rambut orang nih Ustadz. Hadisnya nggak menjelaskan begitu kok. Artinya apa? Maknanya dua kata ulama. Ada yang mengartikan yang jangan dipotong itu rambut pengorban satu keluarga. Potong kuku jangan. Nanti begitu korban kita dipotong baru dia tahallul. Ada yang mengatakan. Tapi ulama lain mengatakan bukan. Tapi rambut dan hewan kuku yang mau dikorbankan itu. Nah misalnya begini. Bapak Ibu pernah nonton kali ya. Film anak-anak namanya Shaun and the Sheep. Apa itu? Domba. Itu kan bulunya kan bagus tuh. Wah saya mau korban domba ini. Bulunya bagus, tapi sebelum saya korbankan, saya gundul dulu. Nah, digundul dia, dijual bulunya. Botak dikorbankan, itu nggak boleh. Itu maksudnya. Kenapa? Bulunya itu jadi pahala. Ya Allah ya Rob, coba itu. Nggak kemakan, mana ada orang makan bulu. Bikin sate padang tanduk kambing, nggak ada itu. Tanduknya nggak kemakan, tapi jadi pahala. Rugi kalau nggak berkorban. Pantas saja jiwanya kotor, karena nggak berkorban dia. Nah kemudian lebih cepat sampai pahalanya. Kita motong hewan kurban, darahnya jatuh ke bumi, sebelum sampai ke bumi udah sampai pahalanya. Begitu luar biasanya kurban ini. Nah dapat membaguskan jiwa satu keluarga. Pertanyaannya, apakah jiwa itu? Nah, ini nanti kita lihat di mana dia adanya. Dikatakan bahwa kurban itu satu keluarga, bukan pribadi. Ini hadisnya. Kita lihat dari Atha bin Yasar berkata, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimanakah kamu menyembelih kurban di masa Rasulullah SAW? Ia berkata, adalah seorang laki-laki di masa Nabi SAW menyembelih satu kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, itu satu kambing minimum untuk diri dan keluarga, suami, istri, 2 orang anak yang belum menikah, 4 saya di rumah. Kalau sudah menikah nanti keluarga masing-masing, atau orang tua kita tinggal sama kita. Yang hidup, yang sudah meninggal ya sudah. Nggak ada lagi syariat buat mereka. Cuma nanti mereka dapat pahala dari kita. Itu syariatnya. In qata'a amaluhu illa min salasatin. Nah, jadi ini bukan satu keluarga, bukan satu kambing satu orang. Kalau pemahaman begitu, tiap tahun dia korban, tapi bapaknya terus. Ini korban bapak. Kata anak-anak, bapak melulu, kapan sih kita? Akhirnya bapaknya tersinggung. Udahlah kalau gitu nggak usah korban lah, nggak usah korban. Padahal satu kambing untuk satu keluarga supaya bagus jiwa keluarga itu. Misalnya satu sapi patungan, bukan 7 orang, patungan 7 kepala keluarga. Makanya ketika menyembelih, Allahumma taqabbal min Muhammad Arifin Purba wa alihi udhiyatan lillahi ta'ala. Rab. Gitu, tambah wa alihinya. Bukan pribadi. Supaya apa? Bagus jiwa keluarga kita. Nah makanya disunahkan itu kalau bisa motong sendiri. Kalau nggak bisa menyaksikan. Begitu dipotong kurban kita, ya Allah, baguskan jiwaku, baguskan jiwa keluargaku. Saksikan hewan itu. Wah, baru nanti bagus jiwa keluarga kita.
Terus begitu. Ustadz, saya baru tahu sekarang Ustadz, dulu-dulu nggak tahu saya. Nah sekarang udah tahu, nanti amalkan. Maka yang dulu-dulu kata Allah, jadikan pahalanya seperti sekarang yang sudah tahu ilmunya. Oke. Nah kemudian, benarkah tidak sanggup berkurban? Yuk kita lihat dulu ya. Dan tidak pernah bersatu sifat kikir dan iman di dalam kolbu seorang hamba selama-lamanya. Walaytami'u suhu wal iman. Kalau dia betul-betul beriman, dia nggak akan kikir. Tapi kalau orang aku beriman, nggak pernah korban, itu tandanya nggak beriman dia. Pengakuan doa. Karena nggak mungkin satu iman sama kikir dalam kolbu, nggak mungkin. Maka saya katakan tadi, ngaku Islam umat Rasulullah tapi nggak pernah kurban, alasan nggak mampu, bohong. Mari kita lihat, mereka nggak pernah berkurban padahal patungan sapi itu 3.500.000 dibagi 365 hari, satu hari nggak sampai 10.000 Pak, nggak sampai 10.000 satu hari. Masa ia nggak mampu? Sementara di rumahnya ada motor Aerox, ada motor NMAX, TV-nya 200 inci, gajah masuk tuh, kulkasnya 10 pintu, di kamar 1, kamar mandi 2 tuh, nggak pernah kurban. Padahal dia sering beli ini tuh, apa itu? Coba kalikan. Satu bungkus 27.000 kali 365 hari, jumlahnya 9.928.000. Umpama. Maaf ya, ini saya momennya lagi pengajian. Di luar tak berani saya ngomong begini. Coba mikir yang belum berkorban, mikir coba. Itu satu bungkus sehari, emang habis? Kurang, apalagi yang mancing di empang. Cobalah kita renungkan ini. Ayo coba, nggak pernah berkorban. Rugi Pak, Bu. Tapi yang berkorban setiap tahun satu. Cakep. Bikin tabung kurban di mana? Di rumah, bikin kotak kurban keluarga. Anak-anak jajan sisa gopek masukin. Bapak-bapak yang sehari 2 bungkus, yang sebungkus makan dah telan itu. Yang satu lagi masukkan uangnya. Begitu umpama. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini maksudnya ngaji kolbu jiwa ini loh. Saya akan menggugah jiwa ini. Supaya ini juga main. Iya begitu lah pokoknya ya. Coba ayo ibu habis belanja masukkan. Nanti udah dekat lebaran buka. Mak udah banyak juga ini. Alhamdulillah. Coba 9 juta. Itu bisa beli 2 kambing loh. Atau 2 patungan udah bisa itu. 2 patungan sapi. Boleh nggak Ustadz? Kami cuma 4 orang. Beli 2 kambing. Boleh. 10 kambing pun boleh. Tergantung kemampuan. Makanya kata Nabi. Kita lihat ini hadisnya. Man kana lahu sa'ah. Barang siapa memiliki keleluasan rezeki untuk berkurban namun tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat masjid kami. Sana jauh. Orang kikir, pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe, pergi. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Di sini Pak Ketua setiap tahun berapa sapi dipotong di sini? 11-an ya. Kambingnya 26 ya. 20-an ya. Banyak orang kaya nggak di sini? Banyak orang kaya? Banyak lah, kaya semua ini. Aku kaya apa? Jadilah kaya jiwa. Jadi kalau udah tahu ilmu hakikat apa itu Ustaz? Hakikat ibadah, misalnya hakikat kurban, enak udah. Karena hakikatnya untuk jiwa kita, itu maksudnya. Ini bukan hakikat ilmu tasawuf, bukan. Hakikat ilmu syar'i. Semua ibadah hakikatnya untuk kita.
untuk jiwa kita, untuk bekal kita. Misalnya ada pasangan suami istri, suaminya udah agak tua tapi kaya, istrinya masih muda, istri kedua, ya kan? Dibangunkanlah rumah untuk istrinya yang muda ini, harganya 3M. Ditempatin oleh mereka berdua, baru 2 bulan mati yang laki-laki ini. Kemudian yang muda ini, istri ini punya mantan. Kawin sama mantannya, kira-kira yang 3M itu rumah itu siapa yang nikmatin? Orang lain. Bapak dapat apa? Saya bilang diam dia, nggak tahu ilmu hakikat. Ibu juga begitu. Ibu udah agak tua, misalnya suami masih agak ganteng lah, muda, tapi istri ini kaya, dia gelangnya sebelah kanan 1/2 kilo, ini 1/4. Nah, jarangnya miring gitu, keberatan tangannya. Nggak berapa mati perempuan ini. Laki-laki ini kawin lagi sama yang muda. Kira-kira gelang ibu tadi itu yang pakai siapa? Istri mudanya. Ibu dapat apa? Gigi jari. Karena nggak tahu ilmu hakikat. Jadi kalau kita tahu ilmu hakikat, yang kita infakkan, zakatkan, sedekah itu kembali kepada diri kita. Begitupun kurban. Yang kita makan besok pagi jadi kotoran. Ada yang warna hijau, warna kuning. Kalau dia panas dalam agak coklat dikit. Kalau panas dalamnya tinggi, hitam dia. Gitu. Itu kalau kita makan. Kalau kita mati, jadi warisan berebut orang. Tapi yang kita infakkan di jalan Allah lewat kurban, itulah punya kita. Tanduknya, bulunya. Nah, begitu memotivasi kolbunya. Oke, dah ya. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, terserah Anda. Oke. Baik, mari kita lihat dulu. Kurban itu tadi membaguskan jiwa satu keluarga. Apa sih jiwa itu, Ustadz? Baru kita main ke kolbu. Yuk kita main kolbu. Nih, kolbu itu jantung. Bukan hati. Kalau hati liver. Makanya sekarang ngomongnya jangan lagi hati, tapi kolbu. Lagu pun harus dirubah dia. Jagalah kolbu, jangan kau kotori. Jagalah kolbu, lentera hidup ini. Bukan hati, kolbu. Kolbu itu jantung dia secara fisik. Tapi dalam jantung itu ada goibnya. Itu 3 lapis dia. Nah, 3 lapis. Lapis 1, lapis 2, lapis 3. Jiwa kita itu ada di lapis 2, lapis tengah. Apa sih jiwa? Jiwa itu nafsun. Nafsu itu jiwa. Disebut juga dengan nyawa. Atau tabiat. Atau rasa. Oh, itu orangnya perasa itu. Itulah jiwanya. Kemudian mental. Oh, mentalnya mental begitu, mental cemen. Itulah jiwanya. Kemudian sifat. Orangnya begitu sifatnya. Itulah jiwa itu. Kemudian karakter. Karakternya begitu. Itulah jiwa itu. Kemudian sukma. Nah, itu rogo sukmo. Itulah jiwa itu. Kemudian kepribadian. Itulah jiwa itu. Kemudian orangnya kayak begitu, itulah jiwanya. Kemudian yang sedang bicara dalam kolbu, ini sedang ngomong itu di sini, itulah jiwa. Oke, itu jiwa ya. Beda dengan ruh. Kalau ruh tempatnya di kolbu lapisan nomor 3. Beda dengan korin. Kalau korin letaknya di lapisan nomor 1. Korin, setan dan sebagainya. Nah, jiwa kita inilah di tengah-tengah. Kalau dia sering main ke nomor 3, jiwanya bagus. Tapi kalau jiwa itu sering main ke nomor 1, jiwanya rusak. Makanya kuasai jiwamu, kuasai dirimu. Lewat apa? Lewat ruhani. Ini jiwa. Jangan kemana-mana kau. Ikutin aku. Masalahnya kita nggak pernah silaturahim sama ruhani kita. Nggak kenal pula rohani kita. Dalam itu. Tuh. Udah harus begitu ngajinya akhir zaman nih. Ntar lagi Dajjal keluar. Harus ke dalam ngajinya. Kalau kesini udah paham. Harus ke dalam. Kolbu sama akal. Nah, ini baru saya serempet aja nih ya. Ini baru nyerempet aja. Supaya kebuka dulu dia. Oke, mari kita lihat. Ada 7 tingkatan jiwa manusia itu.
Nah, di mana level jiwa kita? Ayo kita lihat. Ini ngaji jiwa, bukan ngaji rohani. Ngaji rohani lebih dalam. Ini jiwa dulu. Ada 7 level, 7 tingkat. Ya, 7 tingkat jiwa manusia, mana yang lebih dominan pada diri kita dari yang 7 itu. Yang paling rendah namanya nafsu amarah. Nomor 6 nafsu mulhamah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Itulah jiwa. Ayo kita pelan-pelan ya. Di mana posisi jiwa kita yang lebih dominan? Dan ketika itu kita mati. Nah, awas hati-hati. Yang nomor 7, nafsu amarah itu dalilnya adalah innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu atau jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jiwa yang suka marah-marah, jiwa yang menghalalkan segala macam cara, jiwa yang terkontaminasi dengan sifat binatang, jiwa yang kotor, mati begitu pasti su'ul khotimah. Pagi-pagi marah bab 1, siang-siang marah lagi bab 2, sore-sore marah bab 3, malam-malam marah lagi, jilid 1, jilid 2, jilid 3, marah terus, hobi. Nah itu, menghalalkan segala macam cara, nggak peduli halal haram, itu namanya nafsu amarah, jiwa yang suka kepada kejahatan. Langit pun dipagar sama dia, itu amarah lah itu jiwanya. Oke, apalagi sekarang musim haji nih, sogok sana, sogok sini, waduh ngeri. Makanya jamaah haji itu menurut ulama kekhususan setiap tahun yang berangkat itu yang diterima Allah cuma 0,05%. Kenapa? Haji jiwa nggak ikut, jiwanya kotor, nggak dibersihkan dulu dari sini. Kan haji itu puncak rukun Islam kelima. Syahadatnya nggak beres, sholatnya nggak beres, puasa nggak beres, infak zakat nggak beres, haji dia. Gimana tuh? Sedangkan Nabi seumur hidupnya haji cuma sekali. Harusnya 2 kali terjadi perjanjian Hudaybiyah. Maka hajinya haji Hudaybiyah itu pulang, batal, bayar dam. Baru besoknya tahun besok haji apa namanya itu? Haji wada. Cuma sekali Nabi haji. Kenapa? Karena dari dasar itu dikuatkan dulu selama 23 tahun. Baru diterima hajinya. Itulah hati-hati itu. Makanya pulang haji dia bukan makin soleh, makin salah orangnya. Cuman casing doang. Aduh hancur bina hancur. Yang nomor 6. Mulhamah. Ini dalilnya. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, keburukan, dan jalan ketakwaan, kebaikan. Jadi mulhamah ini masih lebih bagus daripada amarah. Artinya jiwa yang punya 2 sisi. Ada sisi buruk, ada sisi baik. Contoh, saya sebagai kepala bagian di satu instansi menerima karyawan PNS. Pak Purba, iya, ini data anak saya masuk PNS, tolong ya diproses. Oh iya Pak. Nah, Pak Purba, ini ada sedikit amplop DP. Nanti kalau udah ini pasti saya kasih lebih banyak lagi. Jiwa saya ngomong, ambil nggak ya? Itu dia. Kalau saya ambil, memang nggak ada dalilnya. Sogok menyogok itu dosa, nggak ada. Nggak berdosa itu suap menyuap. Nggak ada dalilnya. Yang ada langsung masuk neraka. Kan begitu. Ar-rosi wal murtasi finnar. Kan begitu dalilnya kan. Orang yang nyogok dan disogok itu masuk neraka. Nggak ada dosanya. Saya ambil nggak ya? Kalau saya ambil neraka nih. Kalau nggak diambil, sayang kali. Mana lagi mau memperbaiki rumah lagi. Kan begitu kan. Tergoda saya itu. Bimbang. Itu namanya mulhamah. Akhirnya saya ambil juga. Itu mulhamah itu. Kalau amarah nggak mikir dia. Mana lagi? Ayo, mana siapa lagi? Begitu kalau mau amarah. Sengaja dia nyari. Sini. Ayo, siapa lagi? Kalau mulhamah masih mikir. Masih bimbang di sini.
Coba rasa-rasain aja lah. Ustadz nomor 6, nomor 7 kayaknya aku banget deh. Terserah. Ayo masing-masing ya. Jiwa, ini nggak jiwa kita ngaji dalam nih. Nah naik nomor 5. Yang nomor 5 adalah jiwa lawamah. Dalil, semua pakai dalil. Itulah ngaji ada dalilnya. Ini dalilnya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Surah Al-Qiyamah ayat kedua. Ada semua kok, cuman terpencar-pencar. Itu yang dikatakan ulama, disusun dia, jadikan satu materi dakwah untuk diterapkan. Oke ya. Maksudnya yang lawan menyesali diri bagaimana? Kayak tadi, saya ambillah tadi uang suap ini. Nah, saya gunakan gede lumayan. Ya kira-kira 1 digit lah atau 2 digit ya, berapa itu? Kira-kira gitu itu. Nah, kan gede itu. Kalau nanti lulus tambah lagi digitnya kan begitu. Tapi 1 bulan kemudian saya menyesal. Gara-gara menerima uang suap ini, anak saya berantakan. Istri saya pun dibawa orang, kata dia. Gak ada berkahnya, aduh aku nyesal. Aku pulangkan semua inilah uang suap-suap ini dipulangkan semua. Kemana? Kalau berani ke KPK, kalau nggak berani ya untuk bangun jalan-jalan yang rusak lah. Aku nggak mau, aku pulangkan semua. Itulah namanya lawamah, dia menyesal. Jadi lawamah ini orang yang gampang menyesal. Astagfirullah, astagfirullah, aku taubat. Begitu itu lawamah itu. Lawamah ini orang yang suka mendengarkan pengajian. Aku kayaknya ada yang gersang ini. Ngaji, ikut pengajian, sama Ustadz Purba dulu ini ngaji kolbu. Itu lawamah. Tapi kalau amarah, ngapain ngaji? Paling itu aja. Itu mah amarah lah itu. Tuh jiwa lawamah ini yang sudah mulai lembut jiwanya. Oke, naik ke atas. Makin bagus ke atas ya. Makin bagus ke atas. Mutmainnah. Mutmainnah ini peringkat 4. Masih ada di atasnya lagi. Ya, peringkat 4. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Keluar dari jasad itu, kembali kepada Tuhanmu. Itu mutmainnah ini tenang dia. Contohnya, saya kebagi kabar, datang orang, Pak Ustadz ini untuk anak saya berkasnya ya, pegawai negeri. Tolong ya, diurus, ini sedikit ada tanda mata. Saya bilang, jangan coba-coba saya dikasih begini. Awas, saya tolak ini semua. Berkas pun saya tolak. Orang bilang, jangan coba-coba nyogok Pak Purba. Kenapa? Dia jiwanya sudah mutmainnah. Enggak goyang begituan. Tuh, begitu. Itu mutmainnah. Enggak mau dia begituan. Itu mutmainnah. Itulah jiwa yang tenang itu. Enggak. Dah, tanah. Rezeki mana nanti Allah yang ngatur. Begitu. Nah, itu ya. Itu mutmainnah itu. Udah bisa belum? Nah, itu latihan. Itu nanti ada latihannya, ada riadohnya. Oke ya. Naik kita yang ketiga. Ketiga sama kedua. Itu namanya rodiyah mardiyah. Irji'i ila rabbiki rodiyatam marodiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati atau jiwa yang ridho dan diridoinya. Wah, itu udah lebih tinggi dia. Kalau mutmainnah, contohnya begini mutmainnah tadi ya. Contoh lainnya, saya suka membantu orang. Kalau ke Medan itu misalnya saya kasih adik atau saudara itu, saya kirim 1,5 juta. Girang Pak. Dikirim 1,5 juta girang. Tapi begitu kita kirim 700.000, dia marah. Bang, abang kok dikit kali ngasih, cuma 700.000. Kemarin-kemarin 1,5 juta. Kok sudah di 700.000? Itu kalau mereka itu begitu di Medan. HP juga mau saya beli, aku belilah HP-mu ya. Berapa bang beli? 800.000. Enggak lah, murah kali kok bang. Berapa rupanya kau jual? Kalau 1,5 juta kau jual bang. Sini 1,5 juta. Karena ada jutanya gitu. Jadi kita kasihlah 1,5 juta tiap bulan. Akhirnya dia cerita sama orang lain. Pak Purba itu baik orangnya. Setiap bulan ngasih 500.000 sama saya. Tapi udah bertahun-tahun gak nambah-nambah. Dengar ke kuping saya. Udahlah kalau begitu bulan besok
saya tukar ke yang lain lah. Nah, tapi saya nggak ngomel, nggak boleh mengungkit-ungkit, nggak boleh. Kita diem aja, kita kasih yang lain. Itu masih mutmainnah. Tapi kalau rodiyah, nggak begitu rodiyah. Kita kasih orang, dia cerita, dengar kita, tetap kita kasih. Kata orang, kok purba kasih terus? Kan dia ngomongnya begitu ke orang-orang. Saya memberi, nggak terpengaruh dengan omongan dia. Saya semata-mata mencari ridho Allah. Itulah ridho itu. Makanya saya sedang latihan juga. Kalau saya kasih ceramah kemana-mana, alhamdulillah itu jamaahnya baik-baiklah semua ya. Memberikan infak dakwah kepada ustadz di dalam sebuah amplop. Terus terang Pak, Bu, nggak pernah itu saya buka. Saya kasih ke istri saya. Istriku, atur ya ekonomi rumah tangga kita. Nanti kalau abang perlu, abang minta. Saya nggak pernah buka Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya buka, saya tengok, Mak, udah tahun 2025 tak nambah-nambah, yang akan rusak saya. Saya nggak tahu itu Pak, bener nggak serius, saya nggak tahu itu isinya. Istri saya yang buka. Tapi ada jamaah bilang, oke Ustadz nggak buka, yang buka istri. Kan Ustadz bisa tahu. Oh enggak, saya nggak tanya istri saya, nggak usah ditanya loh Ustadz. Lihat aja senyumnya. Nah itu. Kalau dia senyum berarti ada penambahan. Kalau enggak, berarti biasa aja. Makanya begitu saya kasih, nggak pernah saya lihat mau senyum, mau enggak, terserah saya bilang. Saya pergi. Kenapa? Menjaga jiwa Pak. Latihan, harus latihan. Ngeri loh. Jadi ustaz ini ngeri. Maju tak gentar, tergantung yang bayar. Wani piro sampean. Jumat pagi khotbah sudah terjadwal di masjid kecil, tiba-tiba ditelepon masjid besar, ditinggalkan yang kecil, dia pergi yang besar. Harapannya amplopnya besar, dia bawa mobil, dikasih amplop, pulang Jumatan, ban mobilnya 4 pecah semua. Dibuka amplop, tekor dia, rasain loh, saya bilang. Salah niat, itulah jiwa Pak, Bu. Makanya rodiyah mardiyah itu dikasih panas, ridho, dikasih hujan, ridho, dikasih sakit, ridho, kempes ban motor, ridho. Jangan ban motor kempes, dia kesel ditendang itu pelek, bengkak kakinya, rasain loh. Nggak ridho sih. Nah itu dia. Itulah namanya rodiyah mardiyah. Paling tinggi adalah kamilah. Kamilah itu jiwa yang sempurna, jiwa yang paripurna. Untuk siapa jiwa 7 macam ini Ustaz? Yang pertama, amarah itu untuk muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, dan murtad dan kafir. Itulah yang amarah. Muslim fasik itu ngaku Islam tapi nggak mengerjakan rukun Islam yang 5. Ya, nggak pernah sholat. Bang, agamanya apa Bang? Islam Ustaz. Kok nggak sholat? Ini KTP saya Islam Ustaz. Kita doakan kalau kamu mati, kita doakan KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. Karena yang Islam KTP-nya, itulah muslim fasik namanya. Banyak itu. Itu amarah itu. Muslim munafik, berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Itulah anggota dewan di Amerika. Ini udah begitu. Itu munafik itu. Nah, kemudian musyrik. Musyrik ini dia na'budu kepada Allah. Dia sholat, umroh, haji. Tapi ketika dagangannya pengen laku, dia pergi ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari, ke Gunung Kawi, ke macam-macam lah. Muja dia. Itu namanya muslim musyrik. Murtad kafir. Itu semua jiwanya amarah. Kalau dia mati, pasti su'ul khotimah kalau nggak taubat. Nah kalau mulhamah ini jiwa muslim kebanyakan. Ambil enggak ya, terima enggak ya, itu orang muslim itu. Nah tapi kalau lawamah ini orang mukmin, udah menyesal, ya Allah aku menyesal, itu orang beriman. Orang beriman itu orang yang jiwanya selalu taubat. Orang yang jiwanya suka mendengar pengajian itu beriman. Kalau orang yang bertakwa itu jiwanya mutmainnah. Itu orang-orang muttaqin, mutmainnah, udah tenang jiwanya itu. Makanya saum Ramadan untuk menjadikan jiwa yang tenang itu. Nah, rodiyah mardiyah inilah jiwanya para wali-wali Allah, kekasih Allah. Wali itu bukan punya pikiran yang bisa terbang, bukan, itu bukan wali.
Kalau patokannya bisa terbang, Bu, masih lebih hebat burung dara. Wali itu bisa jalan di atas air, bukan. Kalau memang itu patokannya masih lebih hebat soang. Jadi yang terbang-terbangnya kata orang itu pakai jin kebanyakan. Ilmu khodam, ilmu jin. Syirik itu hukumnya kalau untuk begitu-begituan. Enggak bisa dibacok, wah dia wali, setan itu jin. Hati-hati loh. Banyak orang baru belajar ilmu gitu. Coba pinjam dong goloknya saya bacok. Jangan Ustaz, jangan. Kenapa? Karena Ustaz nggak marah. Salatnya harus marah supaya mental. Oh berarti setan dong. Saya bilang diam dia. Tuh, jadi wali Allah itu yang jiwanya rodiyah mardiyah. Nah kamilah ini jiwanya para nabi dan rasul. Paling sempurna. Kan enak gini ada petanya tuh jelas. Tinggal pilih aja yang mana kita. Ayo coba, yang mana kita? Itu tadi, saya 67 Ustaz kayaknya dia sementara ini. Silakan sementara ini. Naiklah ke atas pelan-pelan, proses. Makanya ikut pengajian yang benar. Nanti ada riadoh. Udah. Kenapa Bapak Ibu? Karena jiwa ini yang akan mati. Tuh, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mengalami sakaratul maut. Jadi jiwa itu yang akan mengalami mati, sakitnya mati itu. Jiwa itu, kalau dia su'ul khotimah, sakit. Itulah jiwa amarah, jiwa mulhamah. Kalau lawamah, udah mending enak kan? Udah mending enak. Kalau mutmainnah, udah enak. Rodiyah, udah enak banget dia. Tuh. Summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Siapa yang dikembalikan? Jadi jiwa kita itu dicabut. Setelah keluar dia, kalau dia su'ul khotimah, masuk ke alam barzah. Badannya di alam kubur, jin korin gentayangan di kuburan, jiwanya di alam barzah, ruhnya kembali kepada Allah karena tadi ditiupkan. Tapi kalau jiwanya jiwa lawamah, jiwa mutmainnah, jiwa rodiyah mardiyah kamilah, itu jiwanya ditangkap oleh jiwa sama ruh kita, tap. Ayo kita menghadap Allah. Ditempatkan di ilyin, tempat yang tinggi. Bawa sama ruh kita itu. Begitu. Kalau enggak, ruhnya kembali ke Allah, jiwanya di alam barzah. Itulah dapat siksa kubur dia, azab kubur itu. Enggak main-main loh. Tuh, coba dah renungkan, bakal mati kita semua. Kullu nafsin, entah Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Sama aja ya. Atau kita mati berjamaah. Allah kasih gempa, nggak usah besar-besar. 15 pada skala Richter. Nah, wes 12 monasin TKP. Nah, tugas kita di dunia ini adalah membaguskan jiwa. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan jiwa itu. Kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, membaguskan jiwanya. Dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Tugas kita itulah. Makanya jangan kotori jiwa, bersihkanlah, baguskanlah, tenangkanlah, cerahkanlah tuh. Dengan ibadah-ibadah tadi itu. Karena kalau sampai kita buta mata jiwa kita di muka bumi ini, kata Allah, perhatikan ini ayat, dan barang siapa yang buta jiwanya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta pula dan tersesat jalan. Di dunia ini gak pernah ikut tausiah, gak ngerti dia itu, gak kenal dia sama dirinya, gak kenal sama Allah. Di akhirat buta dia, kemana ini, kemana begitu. Gak percaya mereka, tunggu tanggal mainnya. Itulah jiwa itu, di kolbu adanya. Oke, lanjut. Kurban adalah ujian keimanan yang ada dalam jiwa. Nih. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikian itulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi sekali lagi kurban ini ujian keimanan, punya iman gak dia?
Tuh, begitu. Jadi ketika Ismail sudah dibaringkan, pedang dipelipis mata, mau diangkat ditaruh ke leher, hai Ibrahim, stop. Bukan digorok, simsalabim, abracadabra, berubah, bukan begitu dongeng. Enggak begitu ceritanya ini. Betul-betul mau disembelih Ismail itu. Dari pelipis diangkat pedangnya itu mau dipindahkan ke leher. Stop, hai Ibrahim, engkau telah benarkan mimpimu. Itu sejarahnya itu. Itu ujian di sini. Mimpi Ibrahim. Dalam mimpinya itu, aku diperintah Allah menyembelih Munak. Bagaimana pendapat Munak? Kan begitu. 3 hari berturut-turut. Kenapa Nabi Ibrahim sampai mau pengen nyembelih anak disuruh oleh Allah dalam mimpi itu? Karena Nabi Ibrahim umur 80 tahun dengan Siti Hajar istri pertama itu, Siti Sarah istri pertama itu umur 70 tahun belum punya anak untuk meneruskan dakwah. Tiap hari ini Ibrahim sering motong kambing karena dia banyak kambingnya. Orang-orang cerita, Bapak Ibrahim sangat dermawan. Kalau kita datang pasti disuguhkan kambing, potong hewan begitu. Ibrahim dengar ngomong jiwanya sebagai manusia, jangankan kambing, andai kata aku dikasih anak oleh Allah, disuruh potong, ku potong itu anak. Itu pernah nazar dia. Maka di padang Arafah dia merenung menjelang maghrib, dia sadar ini perintahmu ya Allah, karena aku dulu pernah ngebatin. Nah, makanya kesadaran itu namanya Arafah, tempatnya padang Arafah, kemudian puasanya puasa Arafah, ibadahnya wukuf di Arafah. Nah, itulah sejarahnya itu. Nah, kemudian kurban untuk mengakrabkan, jelas ini ya, untuk mengakrabkan. Makanya kalau kita berkurban 1 tahun ini di tempat kita, tahun besok di kampung. Di sini lagi supaya akrab kita di sini, akrab di kampung, jangan di kampung terus. Nah, bagi-bagilah dia, bilang sama panitia. Nah, terakhir penyembelihan dalam Islam itu pertama ada namanya akikah untuk pribadi. Yang kedua namanya dam untuk pribadi. Yang ketiga namanya udhiyah atau kurban untuk pribadi dan keluarga. Tuh, satu keluarga dia. Kapan dipotong? Setelah sholat Idul Adha. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat Id karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sudah selesailah. Ya. Paling panjang-panjang ya kan. Nah, jadi intinya ke jiwa. Berkorban, nggak berkorban rugi. Bikin tabungan korban di rumah. Ayo, ada pertanyaan kah? Silakan Pak Haji. Di kantor saya ini kadang setiap tahun kurban, Pak. Ya. Tapi urunan. Tapi seharusnya di kantor ngasih ke sebelah ke buat kambing. Urunannya berupa apa urunannya? Berapa duit satu orang? Oke, jadi kurban secara ilmu syariat, kan ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, nanti dikasih ma'rifat. Jadi secara syariatnya kurban itu 1 kambing untuk 1 keluarga. Kalau urunan misalnya anak kita di sekolah urunan 100.000, 200.000, itu bukan kurban, tapi gurunya pengen makan daging. Ah, itu namanya belajar berkurban. Tidak termasuk membaguskan jiwa kalau begitu, sedekah biasa itu. Jadi kalau mau urunan, keluarga bapak kambing kumpulkan sini, bapak kambing taruh sini, baru nanti kita bagi ke masyarakat, itu berkurban. Jadi 1 kambing 1 keluarga. Misalnya 1 keluarga ini kaya ini 4 orang ini anak 2 nih kaya dia. Wah saya ini biasa 1 sapi nih 4 orang ini, saya pecah dipecah jadi 5 kambing, taruh sana 1, sana 1, sana 1. Nah, itu bagus. Mengakrabkan dia dan jiwa nanti ini bersih bagus jiwa. Jadi nggak boleh kurang dari kurban, nggak kurang dari sekambing nggak boleh, nggak syar'i dia nanti. Yang minimum 1 kambing 1 keluarga, 1 dapur maksudnya. Nggak boleh tukar dengan soang, apalagi itu bebek nggak boleh. Nah kambing dia. Nabungnya boleh tiap hari nabung, nanti pas menjelang Idul Adha baru dibelikan itu. Tapi begitu dia itu apalagi arisan kurban nggak bisa. Oh tahun ini ngorban dia ya kita
patungan arisan. Gitu Pak ya, jadi minimum 1 kambing yang dikumpulkan baru nanti dibagi-bagi ke masyarakat. Wallahu a'lam. Silakan Pak Haji, Pak Datuk. Oke, nah jadi ada beberapa pendapat ulama. Saya yang lebih condong itu berdasarkan hadis, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasatin. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputus bagi dia syariat beribadah kecuali 3. Yang pernah dia lakukan dulu, sedekah jariyatin itu ngalir terus pahalanya, wakaf. Ilmu yang diajarkan ngalir terus. Doa anak yang soleh, doa dan amal anak yang soleh. Jadi kalau dalam syariat yang sudah meninggal nggak berlaku lagi syariat. Nanti kalau begitu nanti dikorbankan untuk meninggal. Kita sholatkan jangan meninggal ya, kita puasakan ya, semua nanti ngikut jadinya. Putus syariat udah, selesai bagi dia syariat. Nah lalu bagi dapat pahala itu doanya anak yang soleh, amal anak. Walaupun kita berkurban orang tua sudah meninggal, itu orang tua kita dapat pahalanya karena anak yang soleh dan solehah. Nah gitu Pak Datuk. Ya, jadi tidak berlaku lagi syariat bagi yang sudah meninggal. Itu saya lebih cenderung, walaupun nanti ada yang mengatakan terserahlah, saya bilang. Nanti di akhirat ditanya, kau berdasarkan apa itu, kata Allah. Karena ada syariat dia untuk yang hidup. Yang hidup. Kecuali kalau haji badal. Itu badal haji itu ada kasusnya, sudah daftar, sudah punya duit, mau berangkat haji keburu meninggal. Nah, itu boleh dibadalkan oleh keluarganya yang sudah haji. Atau diamanahkan kepada ustadz pembimbing yang amanah karena memang susahnya berangkat, diberangkatkan dia. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, satu lagi terakhir ibu-ibu. Yang tadi mengenai kurban lebih dari 1 kurban dan satu boleh. Boleh, minimum 1 kambing. Ya. Boleh dan semuanya sebagai kurban. Ya. Sebagai kurban semua. Iya, betul. Bukan yang kedua sebagai zakah biasa. Enggak, kurban semua. Karena momentumnya kurban. Misalnya saya, istri saya, anak saya 2. Saya beli 1 sapi harga 25 juta. Kata orang, Ustadz masih kurang 3 lagi. Enggak usah. Orang keluarga saya begitu, saya beli 2 sapi. Makin kaya kita kan. Wih, Pak Ustadz kok pakai 2 sapi? Padahal kan cuma 4 orang. Nggak jadi masalah. Nah, ini dia kaya dia. Cuman beli 1 sapi. Itu pun sapi Bali yang pantatnya warna putih begitu. Padahal dia kaya. Nah, itu main-main itu namanya. Kalau yang kaya itu belinya sapi limison. Apa namanya? Limison. Oh, limosin. Astagfirullahaladzim. Wah itu dia beli. Motongnya juga gitu. Wah, berjuang tuh motongnya itu. Nah, jadi minimum 1 kambing. Maksimumnya up to you. Seakarnya PDW. Itu caranya Pak ya. Puas Pak, jiwa kita bagus. Tapi begitu dipotong, niat kita baguskan jiwaku dan jiwa keluargaku ya Allah. Dengan kurban ini. Bagus jiwanya. Terbebas dari sifat kebinatangan. Ibu, ada Bu pertanyaan Bunda? Sudah? Iya, almarhum enggak? Udah terputus dia. Selesai. Ya kewajiban ibadah udah selesai bagi mereka. Doa nyampe. Amalan dia yang pernah diamalkan nyampe. Tuh, begitu ini syariatnya. Untuk yang hidup aja, supaya yang hidup ini jiwanya bagus semua. Terakhir ada lagi kah? Udah cukup lah, udah waktu suruh. Cukup ya? Yuk kita doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.